Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sertin dengan NIM B220612 semester 2 Prodi 1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopong. Pertama-tama saya hormati dosen pengampu saya, yaitu Ibu Susianti SSD MKEP. Di sini saya akan memenuhi tugas video tentang adaptasi sistem kardiovaskuler dalam kehamilan dari mata kuliah fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Nah, adaptasi sistem kardiovaskuler dalam kehamilan merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Perkembangan sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblas. Minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang. Perubahan pada sistem kardiovaskuler selama kehamilan ditandai dengan adanya peningkatan volume darah dan curah jantung. Selama kehamilan, sistem kardiovaskuler mengalami sejumlah perubahan yang signifikan untuk mendukung kebutuhan perkembangan janin dan mempertahankan kesehatan ibu. Nah, berikut adalah perubahan-perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi pada trimester pertama, kedua, dan ketiga kehamilan. Trimester pertama, volume darah. Nah, volume darah ibu meningkat secara bertahap sejak awal kehamilan. Pada trimester pertama, volume darah mulai meningkat mencapai puncaknya sekitar akhir trimester kedua atau awal trimester ketiga. Terus ada denyut jantung. Denyut jantung ibu akan sedikit meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang meningkat. Terus ada tekanan darah. Tekanan darah biasanya sedikit menurun pada trimester pertama, terutama pada paruh pertama trimester. Hal ini disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah ibu yang memungkinkan aliran darah yang lebih baik ke rahim dan plasenta. Trimester kedua, apa saja sih perubahan trimester kedua? Volume darah. Pada trimester kedua, volume darah ibu mencapai puncaknya. Penambahan volume darah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan janin dan mempertahankan tekanan darah yang stabil. Terus ada denyut jantung. Denyut jantung ibu akan terus meningkat seiring dengan peningkatan volume darah. Peningkatan denyut jantung ini membantu memompa lebih banyak darah ke rahim dan plasenta. Terus ada tekanan darah. Tekanan darah ibu cenderung kembali ke tingkat normal atau sedikit lebih tinggi dari sebelum hamil pada trimester kedua. Terus trimester ketiga, volume darah. Meskipun volume darah tetap tinggi pada trimester ketiga, peningkatnya tidak sebesar pada trimester sebelumnya. Denyut jantung. Pada trimester ketiga, denyut jantung ibu mungkin mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan trimester sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena rahim yang membesar memberikan tekanan pada vena besar di perut, mengurangi aliran balik ke jantung. Tekanan darah. Tekanan darah ibu cenderung sedikit meningkat pada trimester ketiga dibandingkan dengan trimester sebelumnya. Baik, ini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.